Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Maaf banget tiba-tiba gerimis. Tadi sebelum gerimis berisik, sekarang tambah gerimis, berisiknya masih ada dan gerimisnya nyusul juga. Ya udah nggak apa-apa, semoga aja informasinya tetap nyampe dan mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk. Kasus kali ini terjadi di tahun 2020 silam di negara tetangga kita, Malaysia. Kasusnya ini miris banget karena ada seorang sahabat yang tega menghabisi sahabatnya sendiri di depan ibunya yang lagi sakit. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kasus ini bukan dari karangan aku, informasinya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung juga silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Seorang wanita bernama Siti Nur Surya Ismail yang kala itu usianya 19 tahun. Ia tinggal di Lubuk Batu, Telemong, Terengganu, Malaysia. Ia merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail Muda, ini bekerja tapi cukup jauh ya jarak dari rumahnya. Jadi bapaknya ini nggak bisa setiap hari pulang ke rumah. Sementara ibunya Siti ini menderita sakit kanker otak yang udah berjalan 2 tahun. Siti nggak melanjutkan kuliah meskipun sebenarnya keluarganya mampu ya. Tapi Siti memilih untuk tidak melanjutkan kuliah dan lebih memilih menabung uangnya demi merawat ibunya juga yang sakit secara penuh. Kakak-kakaknya Siti kemana? Kakak-kakaknya Siti juga sudah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga plus pengobatan ibunya juga. Bahkan kakaknya yang bernama Zaid ini juga rutin mengirimkan makanan setiap pagi sebelum berangkat kerja. Jadi ada makanan, ada pampers buat keperluan ibunya. Selain itu, kegiatan Siti sehari-harinya juga nganter jemput adik-adiknya ke sekolah. Selain kehidupannya di keluarganya, Siti juga memiliki seorang teman ya dari zaman sekolah bernama Siti Nur Atirah Azmi. Aku panggilnya Atirah ya. Atirah ini merupakan mahasiswi tingkat 6. Baik Siti ataupun Atirah, mereka berdua ini dekat banget. Bahkan Atirah ini sering kok main ke rumahnya Siti. Pokoknya rumahnya Siti ini udah kayak rumah keduanya buat si Atirah. Saking konco kentalnya nih mereka. Pada tanggal 1 November 2020 kala itu adiknya Siti yang bernama Siti Nurliana Syuhada yang berusia 15 tahun ini baru aja pulang sekolah ya. Tapi dilihat kok kakaknya ini nggak jemput dia ya, nggak ada kakaknya Siti. Bahkan kakaknya juga nggak ngabarin kalau nggak bisa jemput. Syuhada ini mencoba menghubungi kakaknya, tapi di telepon Siti ini nggak diangkat ya, karena nggak ada jawaban juga dan dirasa kayaknya aneh nih, nggak biasanya Kak Siti ini nggak ngabarin aku. Syuhada memutuskan langsung pulang aja ke rumahnya dengan jalan kaki yang jaraknya 1 km. Setibanya Syuhada di depan rumahnya, ia melihat pintu depannya ini terbuka lebar kayak ngablak gitu. Tanpa pikir panjang, Syuhada ini masuk ke rumahnya dan melihat kakaknya Siti ini udah tertelungkup di ruang tamu. Dengan panik ya, Syuhada ini sempat membalikan tubuh kakaknya dan terlihat kalau Siti ini udah bersimbah cairan merah dan juga udah nggak bernafas. Dan dilihat lagi, pergelangan tangan kiri Siti ini juga udah putus. Pak, tolong pulang, Kak Siti kesengat listrik, pergelangan tangannya juga putus. Awalnya Syuhada ini mengira bahwa kakaknya ini tersengat listrik. Sedangkan ayahnya ya, Ismail ini mendapat kabar tersebut langsung memutuskan untuk pulang yang jarak dari tempat kerja ke rumahnya ini 5 km. Selain ayah dan kakaknya, Syuhada juga sempat chat sahabatnya Siti, si Atirah ya, dengan ngabarin keadaan Siti. Setibanya Ismail di rumah, ia sangat terkejut melihat kondisi anaknya dan menduga bahwa sepertinya anak aku ini dibunuh seseorang. Bahkan dia juga menduga bahwa kemungkinan kejadiannya terjadi sebelum jam 10 pagi. Karena biasanya anak laki-lakinya Zaid ya rutin mengantarkan makanan sebelum berangkat kerja sekitar jam 8 pagi. Ditambah lagi, popok ibunya yang lagi sakit juga belum diganti. Dan kuat dugaan bahwa kejadian ini adalah perampokan karena ada beberapa barang yang hilang. Di antaranya 2 handphone, uang belanja yang ada di dalam tasnya Siti untuk keperluan hari-harinya ya, sebesar 400 ringgit Malaysia, itu sekitar 1,5 jutaan, dan uang tabungan milik Siti sebesar 2.000 ringgit Malaysia sekitar 7,6 jutaan. Siti Nur Surya Ismail dihilangkan nyawanya dengan cara yang kejam. Ada luka tikaman benda tajam di wajah, di leher,
dan juga di tangan. Dan yang mirisnya lagi, kejadian tersebut disaksikan oleh ibunya yang saat itu sedang sakit, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, hanya terbaring di atas kasur. Yang kasurnya ini diletakkan di ruang tengah yang posisinya sebelahan dengan ruang tamu, dan itu nggak disekat, mungkin biar lebih leluasa. Kala itu ya, warga mulai berkerumun dan polisi juga berdatangan dan mulai menyelidiki kasus tersebut. Polisi melihat ada jejak kaki, tapi kok jejak kakinya ini kayak kecil gitu, mungkin aja pelakunya seorang wanita. Lalu polisi juga melihat di gagang pintu rumah seperti ada orang yang melumuri bedak. Jadi kayak seolah-olah si pelaku ini mau menghilangkan bukti atau menghilangkan jejaknya. Polisi juga melihat ada rekaman CCTV milik tetangganya Siti, dan terlihat pada pukul 9 pagi ada seseorang yang datang ke rumah Siti yang tentu aja keluarga bahkan tetangga juga kenal. Dia adalah sahabatnya Siti, yaitu Atira. Entah apa tujuan dan maksud kedatangannya Atira, tapi setelah dicek lagi, Atira masuk dan keluar dari rumahnya Siti. Setelah itu nggak ada lagi yang datang ke rumahnya Siti. Atira kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian, dan keesokan harinya Atira ini datang ke kantor polisi dengan ditemani ibunya. Saat itu polisi ini meminta keterangannya Atira karena kan dia adalah satu-satunya orang yang keluar masuk rumahnya Siti kala itu. Saat ditanya-tanya, jawaban Atira ini mulai kayak berbelit-belit ya, sampai akhirnya Atira ini ngaku kalau dialah yang menghabisi Siti. Atira juga menceritakan kronologi dan juga motifnya, karena menurut Atira, Siti ini sering banget ngeledek keadaan Atira, terkhususnya perekonomian keluarganya Atira, kayak dibilang miskin. Siti juga sering mengejek ibunya Atira yang bekerja sebagai kuli cuci, dan bapaknya Atira yang kerjaannya itu adalah serabutan. Atira juga bilang kalau Siti ini sering menghina Atira dengan bilang jelek. Pantesan aja nggak laku, makanya nggak ada yang mau sama kamu karena kamu jelek. Kayak gitu. Sedangkan Siti ini kan emang bisa dibilang cantik, dan banyak juga yang bilang kalau Siti ini cantik. Bahkan Siti juga udah punya pacar. Siti juga udah berencana mau menikah di tahun 2021. Tapi masalahnya nggak ada bukti kalau Siti berkata demikian. Jadi pernyataannya Atira nggak bisa dianggap valid, karena balik lagi ini hanya dari versinya Atira aja dan nggak ada saksi ataupun bukti. Siti Nur Atira Azmi dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Keluarga Siti tentu aja sangat trauma ya, terkhususnya adalah adiknya, Syuhada, yang pertama kali nemuin Siti. Keluarganya juga bahkan nggak sanggup lagi untuk tinggal di rumah tersebut. Ismail muda ini membawa istri dan anak-anaknya untuk pindah tempat tinggal di rumah kakek mereka ya, di rumah kakek orang tuanya atau kakeknya Siti. Sang ibu yang awal melihat kejadian Siti dihabisi Atira, awalnya sempat menangis, tapi lambat laun ibunya sempat nanya Siti di mana, nulis kayak gitu pakai kertas. Keluarga yang nggak sanggup berkata jujur, jadi selalu bohong, kayak Siti lagi pergi bu. Bahkan kesedihan kehilangan Siti juga dirasakan oleh kekasihnya bernama Muhammad Haikal Adnan, karena kan mereka ini udah berencana menikah ya. Bahkan awalnya mereka berencana menikah di tahun 2020 juga, tapi terkendala dengan COVID, akhirnya diundurlah ke tahun 2021. Haikal juga sempat membantah pernyataan Atira bahwa Siti nggak pernah menghina siapapun. Sifatnya Siti itu tulus, bahkan Siti rela nggak melanjutkan kuliah demi merawat ibunya 24 jam. Lagian kalau dipikir-pikir kayak nggak mungkin juga Siti menghina ibunya Atira. Sedangkan maaf ya, keadaan ibunya Siti juga dalam keadaan yang sakit. Tapi yang nggak tahu juga lah ya. Balik lagi, tergantung kalian aja lah lebih percaya spekulasi yang kayak mana. Dan saat kasus ini naik ke media, kasus ini juga viral ya kala itu. Bahkan banyak orang yang bersimpati dengan Siti. Banyak juga loh fakta-fakta baru yang muncul dari orang yang kenal Siti dan Atira atau teman-teman mereka lah satu geng. Dan ada salah satu postingan Facebook yang menceritakan bahwa Atira ini awalnya berniat mau pinjem uang, tapi nggak dikasih sama Siti. Jadi ceritanya begini, Atira ini lagi nongkrong-nongkrong aja ya di kampus. Terus Atira ini pamit mau pergi sebentar untuk keluar ya naik motor. Lihat Atira mau keluar, temennya lagi yang namanya Zakia ini minta tolong ke Atira buat nitip. Atira ini nitip sekalian ambilin uang.
Jadi kayak, Atira nitip ya, sekalian aku ambilin uangku ya. Ini ATM-nya, tolong ambilkan 900 ringgit Malaysia. Itu sekitar 3,4 jutaan yang rencananya uang tersebut untuk bayar kuliah si Zakia. Atira dimintain tolong begitu ya, manut aja dan pergi. Pas balik, Atira ini bilang kalau ATM-nya itu jatuh ya, Zakia, ATM-nya jatuh, maaf ya, aku nggak tahu jatuhnya di mana. Dengar itu, Zakia ini panik. Zakia langsung lapor ke pihak bank untuk minta rekeningnya ini diblokir. Dan dari pihak bank juga diinfokan bahwa ada transaksi penarikan dana di tanggal tersebut dan sisa saldonya Zakia itu tinggal 9 ringgit Malaysia atau sekitar 34 ribuan aja. Zakia tentu aja kaget loh, kok uangku bisa ludes ya? Zakia juga minta tolong nih untuk dibantu akses CCTV di mesin ATM terakhir transaksi. Pas dicek, rupanya Atira yang ngambil. Atira yang ngambil. Yang bilang jatuh itu si Atira. Melihat itu ya, Zakia ini kesel dong dan ngancem ke Atira, kalau uangnya nggak dibalikin, aku laporin kamu ya ke polisi. Karena Atira ini takut di penjara ya, langsunglah dia ke rumahnya Siti buat minjem uang, yang uangnya itu untuk dibalikin ke Zakia, begitu. Tapi cerita dari Zakia juga hanya dianggap cerita versi Zakia. Kayak mungkin aja Atira menghabisi Siti karena mau balikin duit gua, kayak gitulah. Karena Atira nggak pernah mengaku kalau motifnya menghabisi nyawa Siti karena berawal pinjam uang. Sedih banget ya sama kasus ini. Siti yang lagi merawat ibunya dihabisi sahabatnya sendiri di depan ibunya yang lagi sakit. Kok ya Atira kok tega banget gitu loh. Kayak ya udahlah. Mohon maaf banget kalau videonya ini banyak banget suara-suara ya, dari hujan, berisik. Ya udahlah, intinya semoga informasi yang aku sampaikan ini nyampe ya dan nggak mengganggu. Mohon maaf. Sekali lagi aku mohon maaf. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.